Di setiap rasa sakit tersimpan, gak kuat untuk bisa bertahan dengan rasa sakitnya. Semua orang berhak untuk berbebas atas rasa sakitnya, dan semua orang memiliki cara berbeda untuk bisa bertahan dengan rasa sakitnya. Seperti biasa, Yan akan menyiapkan keperluan sang suami, dimulai dari pakaiannya, sarapannya, dan segala kebutuhannya. Akhir-akhir ini Yan melihat Taeyong yang sedikit berbeda dari biasanya. Yang biasanya Taeyong sering menebar lelucon, kini tidak lagi, entah apa penyebabnya. Yan hanya bisa mengelus dada saat sifat dan sikap Taeyong yang tiba-tiba berubah. Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu, makanlah sebelum berangkat, karena tidak baik jika membiarkan perutmu kosong seperti itu. Taeyong hanya bergumam sebagai jawaban, tidak memuaskan memang, tapi Yan adalah Yan. Yan mencoba untuk memaklumi perubahan mood Taeyong yang sedang kacau karena pekerjaannya. Yan membawa tas kerja Taeyong memasuki mobil yang sama dengan suaminya. Sepanjang perjalanan Taeyong tidak ada sama sekali niat untuk membuka percakapan seperti sapaan atau apapun itu. Yang dia lakukan hanya menutup mulutnya rapat-rapat. Yan keluar dari kuda besi milik Taeyong, hatinya mencelos saat mobil hitam milik Taeyong meninggalkannya. Tidak seperti biasa, lagi-lagi dia harus berpikiran positif tentang Taeyong. Apapun keadaannya, dia mempercayai suaminya jika sebenarnya tidak ada sesuatu apapun yang sedang menimpanya. Nyatanya dia tak bisa percaya nyamuk berlalu lalang di pelupuk matanya. Hal itu membuat hatinya terasa sesak. Maafkan aku karena aku sudah begitu dalam menyakitimu. Dia sadar betul dia bukan lelaki yang mempunyai label setia. Dia hanya mempunyai label yang menuliskan bahwa dirinya adalah lelaki brengsek. Bonusnya bertaring nama Yunhara terpampang di sana. Aku ingin bicara denganmu, ucap Hara to the point. Bahkan Hara tak mempersilahkan dirinya untuk sekedar menyapanya terlebih dahulu, hanya sekedar say hello mungkin. Tapi sepertinya memang di sini banyak hal yang harus dia luruskan. Setelah aku pulang dari kantor, aku akan pulang ke apartemen. Sambungan telepon itu pun terputus. Bukan Taeyong pelakunya, tapi Hara yang memutuskan sambungan itu. Taeyong mendesah pelan kepalanya sepening tubuhnya, terasa lelah. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia ingin memilih saja berlaku tegas untuk keduanya dan menjaga hati hanya untuk satu wanita saja. Siang saja, Sion membuang napasnya kasar. Dia tersulut emosi. Baru saja dia datang, seorang rekan kerjanya melaporkan pada tingkah dokter magangnya. Jika kalian seperti ini lagi, mending kalian pulang saja sana. Sion berbalik meninggalkan para dokter magang yang berdiri sambil menunduk dalam. Sion baru saja dokter itu ingin masuk ke ruangannya, namun seseorang memanggilnya. Cerah mood Sion kembali cerah saat seorang yang Sion panggil lagi datang menemuinya. Aku lambat tak bertemu, kau sudah setampan ini, bisa mulai menggoda.
Sion tersenyum malu, kapan kau datang? Kemarin aku bilang tiap hari. Seperti itu, ayo kita ke kantin minum kopi bersama. Sepertinya tidak buruk. Ian baru saja selesai menangani persalinan, tubuhnya lelah, mungkin secangkir kopi bisa membuatnya terasa ringan. Suara ketukan pintu membuatnya menoleh ke arah sumber suara. Di sana Sion berdiri sambil menyetir kuda. Kau tampak berisi, apa kau sedang ngambil? Tanya Lelai tiba-tiba. Sion menduduki mulut Lelai yang terbilang asal bicara. Lihat Ian yang sedikit muram. Belum apa, aku belum bisa hamil. Mungkin Tuhan belum mempercayaiku dengan Taeyong untuk menjadi orang tua, ucap Ian sedih. Namun sebisa mungkin dia tidak menampakkannya. Tapi beda dengan Sion, dia yang paling peka di sini. Begitu, jangan putus asa, kalian harus tetap berusaha, ucap Lelai malah membuat Sion memerah. Ayo, apa kami selalu berusaha? Apa kau sering melakukannya? Tanya Lelai lagi. Entah kenapa Lelai seperti seorang konsultan sekarang. Ian beralih menatap Sion yang tiba-tiba salah tingkah. Aku tidak apa-apa di sini sangat panas. Sion mengibaskan tangannya tepat di depan wajahnya. Aneh sekali, aku di sini malah merasa suhu ruangan yang pas, sedangkan kau kepanasan. Kau harus melakukannya dalam keadaan tenang, Ian. Jika kau melakukannya dengan keadaan stres, itu akan menghambat hasil pembuahan. Begitupun dengan Taeyong, dia juga harus dalam keadaan rileks. Jam sudah menunjukkan angka 7, dia akan pulang terlambat hari ini. Belum lagi, dia harus pergi ke apartemen terlebih dahulu. Dia mengambil tas kerjanya, dia ingin segera menuntaskan masalahnya. Tidak butuh waktu lama, dia sudah sampai di apartemennya. Dia memasukkan dikit nomor yang sudah dia hafal di luar kepala. Ara sudah ada di ruang tamu, pandangannya kosong. Dia yakin Ara tidak menyadari bahwa dirinya sudah datang. Jam mereka bersama, entah kenapa suasana jadi canggung sekarang. Kau bisa bicara lebih dulu deh, ucap Ara baik. Taeyong menggeleng. Kau saja, aku bisa bicara setelah itu. Ara menarik nafas dalam sebelum dia mengutarakan maksud dan tujuannya. Dia mengobrol lemah, entah kenapa rasanya sakit saat mendengarnya. Aku tidak bisa membiarkan anak ini lahir tanpa ayah. Ara menjeda kalimatnya, jantung Taeyong berdegup sangat kencang. Dia tidak tahu kenapa degup jantungnya berdetak di atas normal.
Kenapa? Apa karena statusmu dengan Ian masih sebagai suami istri? Wajar bukan ia berlaku seperti ini? Taeyong melepaskan tanggung jawabnya. Tentu saja Ara marah. Ya, kau tahu kenapa bertanya? Dari awal kau sendiri yang bilang bahwa apapun yang terjadi kau tidak akan meminta apapun dariku, dan kau bilang hubungan kita hanya seperti ini. Tapi kenapa sekarang kau memintaku untuk menikahimu? Kau pikir ini lucu, tapi sudah tidak tahan dengan emosinya. Lalu bagaimana dengan anakmu? Dia tidak bisa apa-apa sekarang. Ucapkan walaupun begitu saja. Ada terdesak mungkin ini konsekuensinya, tapi dia pun tidak bisa mengalah lagi. Dia sudah banyak mengalah dan sekarang dia ingin egois. Bukannya semua orang berhak egois. Ada terkikis egois di sisa isakannya. Apa mengerti lalu kenapa kota kubar terus terang saja? Bukannya cepat atau lambat Ian akan tahu, dan bukannya akan sama saja. Apa kau sadar Ian belum bisa memberikanmu keturunan, atau mungkin tidak akan? Lalu kenapa kau menyuruhkan bayimu? Kau jelas sudah mendapatkan keturunanmu walaupun itu bukan dari Ian. Tapi aku Dia ada yang sedikit kelewatan memang saat mendengar hal yang seperti mengejek Ian karena belum bisa mengandung anak dan tidak mengandung. Dia kesal, namun itulah faktanya. Berulanglah, istrimu pasti akan khawatir karena suami kesayangannya masih betah berdiam diri bersama simpanannya. Dan juga tolong pikirkan bayimu, bukan masalah bayiku. Jika kau tidak ingin memikirkan kau setidaknya anakmu, jangan kau telantarkan begitu saja. Pintu kamar tertutup rapat. Dia mengepalkan tangannya erat. Dia kesal dengan dirinya sendiri karena tidak bisa tegas dalam memilih segala hal yang memang harus dia pilih. Yang baru saja sampai di rumahnya, dia berjalan ngonte menuju kamarnya. Dengan perlahan dia pun membuka pintu kamar, takut jika yang sudah tidur dan akan mengganggu tidur sang istri. Kau ingin mandi? Aku akan kusiapkan air hangat untukmu, tawar Ian. Taeyong mengaku lemah dan setelahnya Ian menyiapkan air hangat untuk Taeyong mandi. Taeyong mengitari arah pandangannya. Dia terpaku pada figura besar yang menampakkan foto pernikahannya dengan Ian. Mereka tampak serasi. Ian yang terlihat sangat cantik pun dengan Taeyong yang terlihat sangat tampan. Theo tersenyum kecil. Dia masih ingat dengan jelas saat hari bahagia itu datang. Bibirnya tak bisa berhenti untuk tersenyum saat matanya bagus dari sebentar lagi masalah ajangnya berakhir.
Teh airnya sudah kusiapkan, kau bisa menggunakannya. Tiang tersentak, namun setelahnya Tiang berlalu memasuki kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Ia dengan telaten menyiapkan pakaian untuk Tiang pakai, dimulai dari dalam sampai baju pijamannya. Pintu kamar mandi terbuka. Tiang sudah selesai dengan ritual mandinya. Dia berjalan ke arah ranjang untuk mengambil bajunya yang akan dia pakai. Kau pasti sangat lelah, cemarian membeli lemut-lemut lebat Taeyong memotong simpunya sambil memejamkan matanya. Aku sangat lelah dengan semuanya, lanjutnya dalam hati. Istirahatlah agar besok badanmu tidak terlalu lelah. Biarkan seperti ini dulu, aku membutuhkanmu. Dan tidak tahu bahwa gerakannya tak pernah kalah cepat dengan Taeyong seniornya. Sungguh ini seperti masalah sulit. Mungkin jika posisinya menjadi kasih Taeyong, dia bisa saja merebutnya, tapi bagaimana posisi suami istri, dan dia cukup waras untuk itu. Walaupun di benaknya masih tertanam ambisi kuat untuk memiliki, tapi jika cara seperti itu, Daniel tidak mau. Daniel menyodorkan rambutnya, dia sedikit frustasi sekarang, namun kenyataannya memang harus seperti itu, dia tidak bisa mengelaknya. Nenek Daniel pun pergi meninggalkan cucu kesayangannya yang katanya akan menyusulnya, sedangkan Daniel dia lebih memilih membereskan pakaiannya ke dalam lemari. Budak tahu harus bagaimana, bukannya jalan satu-satunya hanya merelakan, tapi kenapa hati ini masih tidak rela.